that ass. A little bit. You in the back of the van? For money? Where were you going today? Hey, baby. Yeah? Where you going? Need a ride? What is going on? Anyone! Wrong! What's going on here? Can you get us out of here? Cerita berawal dari kegiatan jadah dua orang pemuda yang selalu berkeliling kota untuk berburu ciwi-ciwi haredang yang lagi butuh duit. Di mana semua ini dalam rangka membuat konten jadah untuk situs selangkangan.com yang selama ini mereka kelola. Hey, baby. Yeah? Where you going? Need a ride? Dengan tutur kata yang friendly, kedua pemuda ini merayu para kewes agar mau masuk ke dalam mobil. Alasannya sih untuk melakukan wawancara tanpa menyebutkan tujuan yang sebenarnya. Lalu ketika respon positif didapat, si kameramen yang bernama Steve lanjut memberikan mereka duit. Wanita bokek mana yang gak tertarik dengan tawaran Steve yang katanya cuma jawab pertanyaan bisa mendapatkan duit seperti ini? Sambil berkenalan, teman Steve yang bernama John mulai melakukan misi yang sesungguhnya. Tak jarang para kewes bangor dan liar seperti ini terpikat oleh ketamponan John, si gondrong maco yang bisa menggetarkan rahim para kewes atil. Dan jika sudah seperti ini, Steve dan John menyebutkan maksud mereka yang sebenarnya. Mulai dari pemotretan tembolok kembar, fotografi keseksian knalpot dan bibir berdiri, dan yang paling tinggi bayarannya adalah beradu songkol di dalam mobil. Di tengah keseruan Steve dalam mencari duit, ia mengharuskan para kewes tanda tangan sebagai tanda bukti partisipasi di situs miliknya. Jumlahnya pun sudah banyak. Terlebih bisnis jadah ini sudah bertahun-tahun Steve dan John geluti. Telling me. Do a piece like this. Kesuksesan Steve dan John membuat seorang jurnalis dari harian Kampas merasa penasaran. Apalagi ia telah dihubungi oleh Steve untuk melakukan sebuah wawancara. Lalu pria bernama Mark ini meminta istrinya yang seorang kameramen untuk menemaninya. Karena bagaimanapun juga ini adalah tugas membagongkan dari kantornya. Put your heart on for these guys, dude. They want exposure. They didn't say what. Singkat cerita, Mark bersama istrinya yang bernama Susan akan berangkat menuju kota Seattle, Amerika untuk bertemu dengan pemilik situs selangkangan.com itu. Mark pun terus memberitahukan perjalanannya kepada Steve yang sudah menunggunya di bandara. Not yet. Setibanya di kota Seattle, Mark disambut oleh Steve dengan kekuatan Grand Mac bodas yang selama ini ia gunakan. Kemudian Steve berkata bahwa wawancara akan mereka lakukan di dalam mobil saja. Karena selain gak punya kantor, rasanya akan lebih afdol jika melakukan wawancara sembari berburu para kewes. Tapi satu hal yang paling penting, Steve menolak di video karena gak mau identitasnya kesebar. Karena keadaan ini, Mark terpaksa ikut ke dalam mobil Steve tanpa istrinya. Alright, well. Okay, have fun. See ya. Well, we're gonna make a movie. You ready? Yeah. Oh. This is where the magic is. Sambil mencari para kewes yang bersedia aduk songkol di dalam mobil, Mark mulai mewawancarai Steve yang ternyata sudah 3 tahun berkarir di bisnis jadahnya. Ia dan John pun merasa senang karena selain mendatangkan banyak cuan, pekerjaan ini bisa membuat mereka menikmati berbagai jenis bibir berdiri dengan harga yang ekonomis. Holy shit. Up here. Oh. Yeah. Yeah, dude, we gotta come back. Yeah. Okay. Like, you know, they're blessed with abilities that no... Whoa. Wait, 2.
No, this is where you... Saat menemukan dua ciwi haridang yang cocok untuk dijadikan konten, Steve langsung melancarkan serangannya. Alasannya sih akan melakukan survei dari Dinas Kependudukan terkait perkembangan netizen yang makin kesini makin kesana. Alright. Wanita yang bernama Sam dan Beth langsung setuju, apalagi survei bodong ini berhadiah duit. Lanjut, mereka pun masuk ke dalam mobil demi mendapatkan duit yang lebih banyak. Alright. Sam. This is bad. Yeah, actually, Mark here, he writes the questions for us. A bunch of money. Setelah dua mangsa didapat, Steve mulai memuji-muji kecantikan Sam dan Beth yang menurutnya serasa gak asing. Lalu ketika Beth tiba-tiba pamerin body haridangnya, Steve merasa kedua wanita ini bakalan mudah untuk melakukan apa yang ia mau. Terutama dengan Sam yang mengatakan bahwa temboloknya lebih padat daripada milik Beth. Dan benar saja, saat dijanjikan bayaran tinggi, mereka rela beradu paruh di depan kamera. I think you kind of want to kiss each other, don't you? I mean, is it on your list? Alright. Oh yeah, that's nice. Do it So, again. how much are you paying them? Setelah mendapatkan konten pertamanya, Steve langsung membayar mereka dan lanjut meminta Beth untuk pamerin temboloknya. Namun untuk challenge yang satu ini, Beth meminta agar Steve membawa mereka ke jalanan hutan terlebih dulu. Okay, great. Wait a minute, let me get this straight. Setelah meninggalkan perkotaan, Sam yang katanya si paling butuh duit semakin menggila. Kelakuannya pun membuat belalai John yang sedang nyetir jadi gak fokus. Pull over, buddy, and I'll get... Why don't you show us that ass a little bit? That's some good stuff. Here and show these girlies what Holmes Jr.'s all... In a bath? John langsung bedah alam oleh perbuatan Beth yang ternyata membawa senjata. Sementara Mark dan Steve kewalahan menghadapi serangan Beth yang entah maunya apa. Singkat cerita, Steve dan Mark kini menjadi sandera Beth yang terlihat begitu marah terhadap mereka. Steve pun tidak mengerti kenapa Beth begitu brutal sampai-sampai menghabisi John, teman baiknya. Hey. Setelah semua HP dikumpulkan, Mark minta dibebaskan karena ia mah cuma seorang wartawan. Akan tetapi Beth tidak peduli dan lanjut menghancurkan HP-nya Mark. Look, you can let me go. I'm not gonna say anything. Dude! Shut up! Shut up! No! I just said no! Get up! Get up! Tanpa mengetahui apa yang diinginkan Beth, Mark mencoba bernegosiasi dengan wanita psikopat ini. Terlebih ia hanya menjalankan tugas dari kantornya yang dijadikan sarana untuk mempromosikan situs milik Steve. Tapi tetap saja, Beth tidak akan melepaskan Mark yang menjadi saksi hidup dari perbuatannya terhadap John. Best lawyers in the country. Yeah, I've heard that before. Hey, babe. Dengan nada yang memelas, Steve berhasil membuat Sam prihatin kepadanya. Lalu ketika Steve bertanya tentang siapa Beth yang sebenarnya, Sam yang terlihat ketakutan katanya tidak tahu apa-apa karena hanya disuruh untuk menemani Beth saja. Hey! Beth kesal mengetahui Sam yang malah terlihat akrab dengan sandera mereka. Kemudian Sam menyebutkan bahwa kelakuan mereka sudah berlebihan, bahkan sudah menelan korban. Lalu di tengah perdebatan mereka, Steve berniat mengambil pistol yang selama ini ia simpan di dalam mobilnya. Tapi sayang, ia lupa di mana kunci untuk membuka penyimpanan rahasianya. Kidding me? Okay, let's think about this. Help! Mark gagal mengikuti Steve yang berhasil kabur ke tengah hutan. Lalu sambil mengikat Mark, Beth menyuruh Sam untuk menjaganya dan jangan kegatelan seperti tadi. Steve Coulter. Beth rupanya sudah mengetahui identitas Steve termasuk hari ulang tahunnya. Steve heran dong, siapa wanita ini sebenarnya? Please, stop. Sam sudah muak karena terus-terusan ditanya oleh Mark si wartawan. Namun satu hal yang ia tahu, Beth katanya sudah lama mengincar Steve.
be an innocent bystander. She just wants Steve. Oh yeah? Who are you two doing? Untuk kedua kalinya Sam kepergok ngobrol dengan Sandra mereka. Kemudian Beth mengingatkan Sam untuk jangan ngomong sembarangan ke si wartawan karena hanya akan membahayakan mereka. Face away from each other. It's called Zeiss Magazine. It's... Stop entertaining him, Sam. Setelah mengikat para Sandra, Beth akan membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan. Lalu ia menyuruh Sam untuk membersihkan ceceran darah di mobil sebelum diketahui orang lain. 6 million hits. Beth, people, hikers are... Sam panik sendiri melihat para pendaki yang ingin mengecek keributan di dalam mobil. Kemudian Sam gercep mengalihkan perhatian mereka dengan menyebut bahwa teman-temannya sedang pesta adu songkol. If you want to live and you want these hikers to... Beth menyuruh Mark untuk jangan coba-coba kabur, apalagi sampai ngejorokinnya seperti tadi. Lalu sebelum teriakan Sam didengar para bolangers di luar, Beth menyumpal mulutnya menggunakan lap yang sudah buluk. Nothing. Oh, Just the two of us. You guys headed up? here for hiking. Seorang pendaki melihat sisa ceceran darah yang belum sempat dibersihkan Sam. Keadaan ini membuat Beth terpaksa harus secepatnya berbuat sesuatu. I think maybe... Thank you for your concern. Hanya dengan sekejap Beth menghabisi kedua bolangers yang bisa saja membuatnya ditangkap polisi. What just happened out there? Mark tidak habis pikir kelakuan Beth bisa sampai sepsikopat itu. Udah mah jago mateni orang, tapi sedikit pun tidak terlihat adanya penyesalan di wajahnya Beth. Sementara Beth sendiri sudah muak dengan bacotan Mark yang sudah seperti mama-mama cerewet. Lanjut ia pun akan memberikannya sentuhan listrik untuk merelaksasi urat bacot pria ini. Tibalah waktunya bagi para Sandra untuk menjalani momen puncak dari penderitaan mereka. Beth pun terus menyebut Steve sebagai predator bibir berdiri yang harus segera mati. Anyone? Wrong! Ah! It's not rape, okay? Beth menyuruh Steve mengakui kesalahannya di depan kamera, plus menyebutkan jumlah ciwi-ciwi yang sudah ia perkaos sejak masa kuliah. Tapi menurut Steve itu mah bukan diperkaos, karena selama ini ia selalu memberikan duit kepada mereka. My hands are clean. Check the tape. Since when is that illegal? Have you ever used gas? Steve akhirnya mengaku bahwa semasa kuliah dulu, ia bersama gengnya pernah membius seorang wanita dan memperkaosnya dengan teknik Salome atau satu celengan untuk rame-rame. Dan ternyata, wanita malang ini tak lain adalah Beth yang kini sedang menuntut balas kepada Steve. Tak puas dengan hanya membuat Steve babak belur, Beth kini akan ngebobok knalpot Steve menggunakan belalai Mark. Lanjut ia pun ngemasaj belalai Mark agar secepatnya on fire hingga bisa menghancurkan mentol orang yang telah merusak masa depan Beth. What are you doing? There you are. Setelah cukup kekar dan berurat, Beth memaksa Mark untuk segera melakukan apa yang ia mau. Karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menjedor Mark. You know, it feels like something's... Ah! Put it in his mouth. What? Mark, you put that near my mouth. Pull his pants! Shut up! Shut up! Seorang pemburu berhasil menjedor Beth sampai terkapar pingsan. Kedatangan om pemburu ini pun membuat Mark merasa lega setelah guyang dari lubang outputnya Steve. I don't have a weapon, okay? Mark menceritakan kelakuan dua kewes psikopat yang sejak tadi menyiksa mereka. Lalu dengan memberikan senjata, si pemburu menyuruh Mark untuk menjaga Beth selama ia mengamankan Steve. Beth yang baru siuman semakin kalap dan tidak mau ada orang yang menghalangi pembalasannya.
Karena keadaan malah kacau, Mark berniat untuk mencari bantuan. Lalu dengan menggunakan HP si pemburu, Mark bergegas mencari sinyal mumpung Beth masih bersembunyi. Mark malah nelpon istrinya daripada menghubungi kantor polisi. Parahnya lagi, sinyal yang gak stabil membuat Mark kesulitan untuk menceritakan apa yang terjadi. What? Hello? Mark! Oh, shit. Beth yang gagal menemukan Mark menyuruh Sam untuk menunggu. Lalu dengan mengikuti ceceran darah, Beth lanjut mencari keberadaan si pemburu. Beth menyayangkan aksi pria ini yang malah membantu komplotan penjahat. Namun si pemburu balik menyalahkan Beth yang sudah keterlaluan dan lebih baik matot seperti mereka. Can't go through life. It's no way to die either. I was only trying to help. Mark bisa mendengar suara tembakan dari duel koboi yang dimenangkan oleh Beth. Ia yang semakin ketakutan pun terus menghubungi seseorang yang bisa membawanya keluar dari kekacauan ini. Someone out here, hello? Hello? Perjuangan Mark untuk mendapatkan bantuan akhirnya gagal setelah tembakan dari Beth mengantarkannya ke alam baka. Sementara Steve yang kini tinggal sendirian kembali merayu Sam untuk melepaskan ikatannya. Tapi bukannya membuka ikatan, Sam yang tergoda oleh ketamponan Steve malah membuka yang lain. Sam gercep sandiwara bahwa ia teh baru saja dihipnotis oleh Steve. Akan tetapi Beth tidak percaya karena kelakuan Sam tadi bukanlah pertama kalinya. Tapi ketika Sam mendengar Mark sudah tewas, ia balik menyalahkan Beth karena jelas-jelas Mark bukanlah target mereka. Nah, lanjut deh para kewes ini saling menyalahkan. Namun tanpa mereka sadari, diam-diam Steve berusaha mengambil senjata yang ia miliki. I lost him. What do you mean? Steve berhasil menumbangkan Beth sampai sekarat. Sementara Beth kecewa berat karena misi balas dendam yang sudah lama ia rencanakan malah berantakan seperti ini. Sedikit pun Sam tidak bersedih melihat kematian Beth yang telah menyebabkan banyak korban tak berdosa. Keadaan ini membuat Steve merasa lega karena menyangka Sam kini ada di pihaknya. Tapi tiba-tiba Sam katanya akan lanjut memberikan penderitaan kepada Steve dengan caranya sendiri. It's over. Hey, it's me. It's almost done. That's why you recognized me. Setelah menghubungi seorang sahabatnya, Sam mengaku bahwa ia dan Steve dulunya berkuliah di kampus yang sama. Kemudian Sam lanjut bernostalgia ke masa-masa pas pertama ia masuk kuliah. Dan ternyata Sam adalah korban dari kelakuan Steve yang dari dulu hobi membuat video jadah. Dalam keadaan setengah sadar, Sam masih ingat saat belasan belalai menghantam barang pecah belahnya. Tapi sayang, usaha untuk mendapatkan keadilan gagal karena para polisi malah menganggap itu adalah bagian dari pesta aduk songkol. But I cried all day. That's when I met Beth. To have been killed in combat. I know. Tibalah waktunya Sam untuk memberikan hukuman kepada Steve. Tapi kali ini, Sam akan memanen lidah Steve terlebih dulu sebelum menghabisinya. And beg. Aroma daging kebakar langsung tercium diiringi kesedihan Steve yang kini gak bisa ngomong. Tak lama kemudian datanglah temannya Sam yang akan membawa Sam pulang dan meninggalkan Steve meninggoy kehilangan darah. Meskipun Sam terlihat paling cupu, sebenarnya ia adalah otak dari rencana pembalasan ini. Niat Sam itu pun awalnya cuma sebatas keinginan karena tak cukup berani untuk menghadapi para predator selangkangan ini. Tapi setelah perkenalannya dengan Beth di medsos, mereka sepakat untuk melakukan pembalasan. Dan sudah terbuktikan, berkat kehebatan Beth mereka berhasil menuntut balas sekaligus menutup situs Haridang milik Steve. Tak sampai di situ, Sam juga mengupload rekaman video yang dilakukannya bersama Beth ke medsos. Hingga para polisi pun tahu siapa Steve dan John yang sebenarnya.
Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. For KCXY, Seattle. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly.